Guru jadi budak tumbal racun MBG. Hentikan program MBG sekarang juga. Lah dari temuan kami ini ada 7 laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab itu? Sehingga SPPG menerapkan ya aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Gitu. Yang kedua, kami juga menemukan ada banyak konflik of interest di dapur-dapur MBG. Banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan, ini tiba-tiba kok tim ses kemarin pada menguasai dapur. Tiba-tiba ada pejabat pemerintah menguasai dapur. Tiba-tiba ada anggota dewan, tentu bukan Dewan Komisi 10 ya. 9 ya, 9 ya. Ini ada laporan, biasa di Komisi 10 soal pendidikan. Ada laporan, suara-suara dari masyarakat. Ini karena tadi disebutkan kawan-kawan CISDI, memang benar investasinya kan besar. Jadi banyak anggota dewan yang invest di situ. Sementara UMKM yang di sekitaran sekolah, warteg-warteg dan seterusnya, mereka banyak gulung tikar. Karena ini mereka biasanya jajan lalu nggak jajan. Yang ketiga, ini juga sama tadi dengan kawan-kawan CISDI, ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian yang keempat, ya kami menemukan juga ternyata BGN pusat gagal menjamin soal akuntabilitas. Karena banyak tadi, ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru, aneh-aneh pokoknya peraturannya. Sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap di bawah. Yang kelima, standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA. Kemudian yang keenam, hak dan nyawa anak terancam. Jelas ini. Jadi ini menjadi semacam evaluasi yang sangat penting ya. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius. Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang gitu. Ini angkanya ribuan ini kenaikannya 1 bulan terakhir ini. Bahkan seminggu terakhir udah 1000 lebih naiknya gitu. Jadi orang tua, kemudian anak-anak, kemudian wali murid ingin ini ada yang dibenerin, ada yang dievaluasi. Terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma, sangat trauma, nggak mau. Orang tuanya juga keberatan, pada datang ke sekolah nggak mau makan MBG, karena takut keracunan lagi. Gitu. Jadi ini sangat penting ya. Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Dan yang terakhir kami dari masyarakat sipil
juga sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi, dalam monitoring, dalam perencanaan, dalam quality control dan seterusnya gitu. Sehingga kami dianggap outsider dalam sistem yang diinisiasi oleh BGN ini. Gitu. Dan selanjutnya, ya, dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan, yang tadi saya katakan pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah, dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. Kalau kita simak pidato Presiden RAPBN 2026 kemarin, itu clear. BGN menggerogoti dana pendidikan. Ya, mana yang benar 30 atau 44% itu Banggar yang lebih tahu. Tapi yang pertama muncul adalah 44% itu menggerogoti dana pendidikan, kemudian Menkeu klarifikasi ternyata cuma 30%. Tapi 30% itu banyak sekali ya. Sehingga ketika BMBG menggerogoti dana pendidikan, yang pertama jelas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya itu mangkrak. Mau dibiayai dari mana? Orang 30% udah disunat oleh MBG ini gitu. Pasti mangkrak. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini per 2025 lebih dari 60% sekolah dasar kita itu kondisinya rusak. Jadi mau sekolah itu atapnya bolong, ya. Bahkan mau dikirimi smart TV, kira-kira dicolokin di mana itu? Kalau 60% lebih itu rusak gitu ya. Apalagi digerogoti sama MBG ini. Kemudian yang ketiga, kami juga punya masalah serius, ya. Selain ada 4,2 juta anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, ada jutaan pula guru-guru kita ini yang belum tersertifikasi. Padahal menurut Undang-Undang Guru, mestinya 2015, ya, 10 tahun setelah Undang-Undang Guru itu disahkan, semua guru harus, semuanya sudah certified, semuanya. Tapi sekarang sudah mundur 20 tahun. Kenapa? Ya karena anggaran pendidikannya kocar-kacir, apalagi tahun depan dimakan oleh MBG gitu ya. Jadi masih ada jutaan guru yang uncertified. Kemudian yang keempat, Pak Ubaid bisa dipercepat ya supaya kita ada waktu untuk diskusi. Ya. Oke. Yang keempat, pemerintah punya wajib belajar 13 tahun. Kemarin Kemendikbudristek mengajukan 52 triliun untuk ini, tapi nyatanya cuma dikasih 400 miliar. Dan yang terakhir ya tunjangan profesi guru non ASN juga tidak bisa ditunaikan. Jadi MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Dan yang terakhir ini ada rekomendasi buat Presiden. Saya persilakan Mas Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan Mas Ubaid. Ini rekomendasi dari kami. Kami tunjukkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, melalui forum yang sangat terhormat ini di depan Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI. Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Lalu ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik dan target program. Jadi jangan jadikan anak itu jadi target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak. Tadi sudah disampaikan oleh para dokter, para nakes bahwa ternyata MBG tidak hanya mencederai meracun anak, tapi juga mengurangi tumbuh kembang anak. Keempat, target yang membutuhkan.
Jadi kalau memang targetnya ingin mengurangi angka stunting kah atau ingin melakukan apa, ya lakukan itu di tempat yang memang itu diperlukan gitu. Jangan satu ukuran satu program untuk semua. Bahkan tidak hanya anak atau pelajar atau murid, tapi juga orang tua, terus guru-guru seperti itu yang secara tata kelola aja nih bermasalah MBG-nya. Ini malah mau diperluas beneficiaries-nya gitu. Ini salah kaprah ya. Lalu terakhir, jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan-makan. Karena pemenuhan standar minimum kebutuhan pendidikan dasar kita seperti infrastruktur, gaji guru gitu ya, terus pembiayaan anak gitu, anak putus sekolah masih banyak gitu. Ini malah MBG menjarah anggaran pendidikan. Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi 9, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG, hentikan program MBG dan evaluasi total. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.